Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Agustina. Saya dari kelompok 8 beserta teman saya yaitu Ferdi Yudanto dan Ahmad Yulfi Ilham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab paragraf efektif dalam karya tulis serta pengertian paragraf dan unsur pembentuk paragraf. Kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah yaitu kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembicara, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah diukur dari dua sisi, yaitu sisi penulis dan pembaca. Dari sisi penulis, kalimat dikatakan efektif jika kalimat yang digunakan dapat mengakomodasi gagasan keilmuan penulis secara tepat dan akurat. Sedangkan dari sisi pembaca, pesan kalimat ditafsirkan sama persis dengan yang dimaksudkan penulisnya. Oleh sebab itu, jika pembaca masih mengalami kebingungan dan kesulitan yang mengakibatkan salah menafsirkan pesan kalimat, maka kalimat tersebut belum dapat dikategorikan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat di dalam tulisan, karangan, atau cerita yang di dalamnya terdapat satu ide pokok dan disertai dengan kalimat penjelas yang cara penulisannya menggunakan garis baru atau agak menjorok ke bagian dalam. Sebuah paragraf terdiri dari bagian-bagian yang berbeda dari sebuah tulisan, karangan, atau cerita yang berhubungan dengan satu tema khusus dan ditandai dengan baris baru. Paragraf juga biasa disebut dengan alinea, di mana antara beberapa kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Umumnya dalam satu paragraf terdapat minimal dua kalimat yang berhubungan sehingga menghasilkan suatu informasi yang lengkap. Unsur pembentuk paragraf: topik atau tema, kalimat utama, kalimat penjelas, dan judul. Topik atau tema. Topik, tema, atau gagasan utama merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf agar kepaduan kalimat dalam satu paragraf atau alinea dapat terjalin sehingga bahasan dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kalimat utama. Kalimat utama atau pikiran utama merupakan dasar dari pengembangan suatu paragraf karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama. Keberadaan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari gagasan utama. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi gagasan penjelas atau rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Judul merupakan kepala suatu karya dalam bentuk kalimat pendek, umumnya frasa yang mewakili karya tersebut secara keseluruhan. Karya ini bisa teks atau karangan lainnya. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.